違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kembali lagi di pembahasan si Kang Mas Raden Seichi volume 12. Dan pastinya, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jika ada salah kata dalam pembahasan mohon dimaafin, dan jika video ini dapat menghibur, jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Tanpa lama-lama, kita akan gas langsung ceritanya. Cerita kembali setelah sang Maharaja Mekanik ngetrol kita, ngalahin musuh Momorigami, dan sekali lagi Momorigami merasa berutang budi kepada Seichi, lalu membungkukkan badannya sambil minta maaf. Sedangkan di sisi Tuan Momorigami, yaitu Musama, bertanya kenapa Momorigami membawa orang luar ke negaranya. Momorigami pun menjelaskan, kalau tanpa bantuan dari mereka, dia nggak akan bisa sampai di negaranya saat ini. Momorigami lalu memperkenalkan tuannya yang bernama Yamato kepada Seichi, dan wanita berpakaian ninja yang bernama Tsukikage Eya. Setelah perkenalan itu, Momorigami mengatakan kembali sangat terbantu oleh Seichi, tapi dia juga mengatakan, agar Seichi segera pergi dari negara itu, karena di sana cukup berbahaya. Seichi pun menjawab kalau dia merasa senang mendengar kekhawatiran dari Momorigami, tapi Seichi juga mengatakan, kalau dia lebih senang jika mereka mau menceritakan semua masalah mereka. Nah jadi singkatnya Seichi membulatkan tekadnya untuk membantu negara Momorigami, karena udah terlibat sejauh ini, jadi Seichi mutusin buat ngebantu negara mereka. Para melonnya pun setuju dengan kata-kata Seichi, terlebih lagi mereka juga suka membantu. Lalu Momorigami berterima kasih atas niat baik Seichi, dan mau menjelaskan beberapa situasinya. Tapi tuannya Yamato menyela percakapan mereka, mengatakan kalau belum bisa percaya sama orang luar. Lalu Momorigami menanyakan, apakah telah terjadi sesuatu saat dia menghilang. Dan Yamato menjawab kalau itu benar, sebuah negara luar menjajah dan menaklukkan beberapa wilayah, hanya dalam waktu semalam. Di sini Seichi dan para melonnya membicarakan sesuatu setelah mendengar obrolan mereka, mengira kalau negara yang mereka maksud adalah Kekaisaran Kaiser, terlebih lagi wilayah negara Momorigami masih belum menetap. Singkatnya setelah mendengar obrolan Seichi, Tsukikage membuka matanya, lalu mengatakan akan menerima bantuan Seichi, tapi dengan syarat bahwa Seichi harus nemuin dia yang lagi bersembunyi di dalam hutan. Ya tentu saja di dalam hutan juga ada ninja musuh, makanya ujian ini diberi ke Seichi, untuk mengetahui apakah Seichi tahu, mana lawan dan mana kawan, tapi ya Tsukikage nggak bakal sebodoh itu, sampai sembunyi di wilayah jauh. Seichi dan para melonnya, mengangguk kepada syarat yang diberi Tsukikage, lalu mengkhawatirkan beberapa haremnya. Mungkin ini nggak bakal jadi masalah sulit buat Saria, Altria, dan juga Origa. Tapi untuk Zola dan Rurune, kayaknya mereka kurang pengalaman, apalagi di sisi Rurune yang cuma tahu makanan. Gak lama kemudian ujian pun dimulai, Tsukikage telah pergi ke dalam hutan, dan bersembunyi dengan sangat terampil layaknya seorang ninja. Lalu di sisi Seichi pun mulai membicarakan strategi, karena ngerasa ketiga haremnya ngomong, bahwa benar-benar nggak ngerasain hawa keberadaan Tsukikage. Tapi tunggu dulu bro, di sini sang Maharaja Mekanik ngetrol kita bilang, kalau itu nggak masalah, dan bisa segera nyelesain ini. Gak lama kemudian Seichi ngomong sama Tuan Tanah, bisakah dia nangkep Tsukikage yang bersembunyi beberapa waktu lalu. Mendengar ucapan Seichi, Altria mau ngomong apa Seichi waras, tapi ucapan Altria kepotong sama suara teriakan cewek. Dan gak lama kemudian, muncul tanah yang berbentuk tentakel sebuah tangan, ngejatuhin Tsukikage di depan Seichi, dan ujiannya selesai. Lah ini ujian apa ludruk anjay. Sementara scene berpindah jauh, sebelum Seichi bertemu dengan Momorigami, dan berada di sebuah wilayah di negara timur, yang bernama Eikyo. Di Eikyo ini, berdiri sebuah istana yang berjulukan Istana Matahari terbesar di negara timur, dan di dalamnya terdapat seseorang duduk dengan anggun sambil minum sake. Gak lama kemudian datang seorang pengawal, dan melaporkan rencana penculikan kepala keluarga Yamato telah gagal. Pria ini menatap ke arah luar setelah menyuruh bawahannya pergi,
lalu mengatakan kalau dia nggak ngira, kalau ada keberadaan seperti itu di planet ini. Mungkin yang dimaksud pria ini adalah Seiichi, tapi kayaknya bukan. Kita lihat dulu aja ceritanya. Sedangkan gambarannya, sebuah tentakel muncul dari punggung pria ini, dan wajahnya juga nggak bisa disebut sebagai manusia lagi, singkatnya dia berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Scene kembali setelah Seiichi menangkap Tsuchikage, di sini Tsuchikage mengatakan kalau dia sudah mengetahui kemampuan yang dimiliki Seiichi, lalu manggil dan bertanya kepada Momorigami, apakah semua orang di negara luar memiliki kekuatan monster seperti ini. Momorigami menjawab kalau dia nggak tahu, karena waktu ia terdampar hanya bertemu dengan Seiichi, dan pada saat itu juga dia nganterin pulang, keren cuy gua naik laut. Sementara Altria meyakinkan Tsuchikage, kalau Seiichi adalah pengecualian di antara pengecualian, nggak ada yang bisa niru kemampuan Seiichi di luar sana. Sementara di sisi Yamato masih memiliki ekspresi wajah yang sama kepada Seiichi, lalu Seiichi pun menanyakan hal ini kepada Momorigami, apakah wajah Yamato selalu terlihat seperti itu. Momorigami pun menjawab kalau wajahnya saat ini, memang ekspresi yang biasa dia tunjukkan sehari-hari, mungkin ini karena dia menyimpan energi besar di tubuhnya. Seiichi dan Altria yang penasaran langsung menanyakan apa maksudnya, dan Yamato menjelaskan kalau sebelumnya negara timur ini terlahir dari tanah. Jadi singkatnya, sebelumnya negara timur nggak ada, tapi karena kekuatan yang dimiliki oleh Yamato, negara atau pulau timur ini pun terbentuk. Emang bagi mereka sulit dipercaya, tapi Momorigami bilang kalau kekuatan Yamato ini, membuatnya bisa dianggap sebagai seorang dewa, bahkan Yamato bisa menciptakan manusia. Lalu Altria menyela, menanyakan apa maksudnya, mengira apa dengan Yamato kawin, lalu nyiptain baby bayi. Momorigami ngejawab kalau bukan begitu, Yamato memang bisa menciptakan sesuatu dari kehampaan, seperti manusia dengan jenis kelamin dan umur yang berbeda, dan tempat manusia itu muncul tidak lain dan tidak bukan adalah di negeri ini. Tuan Yamato telah menciptakan tanah, dan bentuk kehidupan baru. Jadi Yamato ini memiliki kekuatan yang tersegel, tapi di dalam hati Yamato, masih terdapat hati sebagai seorang manusia. Karena rasa penyesalan dikhianati oleh anak-anaknya, makanya dia menyegel hati dan kekuatannya sendiri, yang ada di dalam dirinya. Seiichi pun mengatakan, sungguh gadis yang malang, lalu menanyakan apa posisi Yamato saat ini. Momorigami pun mengatakan, sebelumnya dia adalah seorang ratu di negara timur ini, tapi semenjak kekuatannya disegel, dia tidak lain hanya menjadi sebuah simbol negara, itulah kenapa para raja saat ini memperebutkan dirinya, dan memulai peperangan. Lalu Seiichi pun menyimpulkan, kalau itu berarti mereka memperebutkan kekuatan Yamato yang disegel. Momorigami dengan ekspresi serius menolak gagasan Seiichi, lalu mengatakan kalau bahkan lebih parah dari itu. Kemungkinan besar mereka memperebutkan kemampuan lain milik Yamato, yaitu kemampuan meniadakan sesuatu. Seiichi dan para melonnya pun terkejut, setelah mendengar ucapan Momorigami yang ini. Pembicaraan pun menjadi lebih serius, dan Tsukikage membawa Seiichi ke suatu tempat, mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Dan di tengah perjalanan mereka, Yamato yang digendong oleh Momorigami, terus memandangi Seiichi. Seiichi pun langsung bertanya kepada Altria, mengira kalau tubuhnya bau, mengingat dia ngalahin monster monyet pertama dengan bau tubuhnya. Tapi setelah Altria mencium bau tubuh Seiichi, Altria mengatakan kalau baunya itu wangi. Lalu Seiichi terus memikirkannya sepanjang jalan, kenapa Yamato terus memandangnya. Dan Momorigami mengatakan, kalau mungkin Tuan Yamato merasakan sesuatu dari dalam diri Seiichi. Karena sejauh ini Yamato nggak bisa tertarik dengan orang lain, semenjak dia menyegel hati dan kekuatannya, makanya di sini Momorigami ngerasa penasaran ngeliat Yamato, apa yang membuatnya terlihat tertarik dengan Seiichi. Lalu Surya dengan senyum manisnya mengatakan, Seiichi terlihat aneh dan menyenangkan, makanya ngebuat segel Yamato nggak mampu, buat nahan rasa senang bareng Seiichi. Lalu Seiichi pun bertanya kepada Surya, apakah memang dia terlihat sangat aneh. Surya langsung jawab, kalau emang benar Seiichi terlihat aneh. Mereka pun tersenyum tipis, mendengar Surya dan Seiichi, dan gak lama kemudian, mereka telah sampai di sebuah desa kecil, yang tersembunyi di dalam hutan. Seiichi dan para melonnya pun merasa kagum melihat kota kecil ini, semua bangunan di sini terbuat dari kayu, seperti bangunan khas dari Jepang. Dan Momorigami pun mengatakan kalau nama desa ini adalah Desa Bayangan, awalnya seharusnya mereka berada di Menara Matahari Eikyo, tapi karena wilayah itu sudah diduduki oleh musuh,
nggak ada tempat selain desa bayangan ini, bagi Yamato melarikan diri dari musuh yang mengincarnya. Nggak lama kemudian Tsukikage dan Momorigami mengantar Seiichi ke penginapan, tapi setiba di penginapan Seiichi bingung, nggak tahu uang apa yang dipakai di negara timur ini. Momorigami tahu kecemasan yang ada di wajah Seiichi, dan mengatakan nggak usah khawatir, uang yang mereka pakai semuanya sama, mereka pakai uang yang didapat setelah ngalahin monster. Mendengar ucapan Momorigami, Seiichi pun merasa lega. Dan di sisi pelayan penginapan, malah mengatakan kepada Seiichi nggak usah bayar, ini karena Seiichi adalah tamu Tuan Yamato, sudah menjadi tugas bagi mereka untuk menyambut dengan ramah. Cocok banget nih buat yang suka gratisan, kalian boleh datengin penginapan Yamato, kan kalian udah kenal Yamato dari video ini. Dan sebenarnya gua jarang upload karena ngerasa kesel, gua abis di-troll abis-abisan di Epic anjay. Bahkan waktu masih di draft pick, tolol banget salah satu dari mereka nggak mau ngeban, dan gua perhatiin lagi, setelah gua lihat ke bawah, ternyata S4 adalah gua. Tapi gua di sini mau memperbaiki kesalahan gua, dengan rank SMM Moskov dengan win rate dan pertandingan yang bisa dibilang kelas juara. Gua malah dibilang mau nge-troll, dan S1 malah langsung pick Moskov. Tentunya gua langsung pakai hero yang win rate-nya jelek, Nyai Roro Pantai Kidul, lah tapi S5 malah pick MM lagi, bego emang. Saking gemeternya gua karena pakai hero Ratu Kidul, gua di sini nggak tahu kenapa malah bengong, dan setelah gua perhatiin, ternyata gua yang hilang sinyalnya. Tapi gua nggak mau nyerah dan login lagi, tapi malah gua baca surat cinta dari Munton, dan hasilnya gua diban lama sama Munton 29 tahun. Setelah gua lihat history, gua makin malu, di sini gua cuma bisa nyampah kill 6 mati 9 kali, dan asisnya hanya dapat 6. Itu pun berhenti karena sinyal gua keluyuran. Disinilah gua sadar diri, emang gua masih epical glory, dan terus ada di tier epic, makanya gua selalu dapat tim troll, apalagi gua mainnya nggak jago, dan hero yang gua pakai juga masih belajar, win rate-nya aja jelek, pertandingannya juga dikit. Ajakin gua mabar dong kawan, gendong gua menuju langit tertinggi. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。